Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hyanti Arianti. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dengan fasilitator Bapak Edi Suryadi dan Bapak pengajar praktiknya yaitu Bapak Yan Ahmad. Sebelumnya saya mohon izin Bapak Fasil dan Bapak PP, saya memenuhi tugas 2.1.J ini, koneksi antar materi dengan model video seperti ini. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan pemantik yang pertama. Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Tentu saja, ketika saya telah mempelajari modul ini, pemikiran saya banyak yang berubah. Yang awalnya saya tidak memperhatikan keberagaman siswa, kemudian saya tidak memperhatikan kebutuhan siswa. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha untuk memahami hal tersebut gitu. Jadi saya lebih mencari tahu gitu, lebih mengenali anak-anak, apakah anak-anak ini gaya belajarnya seperti apa, kemudian kesiapan belajarnya seperti apa, kemudian profilnya seperti apa. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya lebih paham akan hal tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran diferensial. Jadi, ketika ada pemikiran saya yang berubah, otomatis ada perilaku saya yang berubah juga. Yang awalnya saya merancang satu pembelajaran untuk diterapkan ke semua siswa, sekarang saya membuat rancangan pembelajaran yang lebih bervariasi sesuai dengan kebutuhan mereka, baik itu dari sisi minatnya, kesiapan belajarnya, ataupun berdasarkan profilnya. Jadi hal tersebut sangat berkontribusi untuk saya, sehingga saya terdorong untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran diferensiasi ini? Pasti ketika kita mencoba hal baru atau menerapkan hal baru, pasti hal tersebut disertai dengan tantangan, baik itu tantangan yang mudah ataupun tantangan yang sulit. Nah, kemudian bagaimana caranya saya untuk menjaga pikiran saya tetap positif akan tantangan-tantangan tersebut? Begini, guru itu harus bersikap positif ketika di kelas ataupun di sekolah. Nah, hal ini juga yang mendorong saya untuk selalu bertekad dan menjaga pikiran positif saya, bahwa saya berangkat dari rumah kemudian ke sekolah untuk memberikan kemampuan saya, pol-polan gitu ya, kemampuan saya untuk anak-anak, untuk siswa-siswa saya. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan murid, tadi pembelajaran berdiferensial itu. Jadi saya menguatkan tekad saya kembali, menanyakan kepada diri saya kembali, saya ini mengajar untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak saya. Jadi kuncinya adalah pikiran yang positif. Begitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Yan, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran diferensiasi sudah tadi saya singgung sedikit di awal, namun ini menurut salah satu tokoh yaitu Tomlinson. Dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah usaha guru ya untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar muridnya. Jadi, pembelajaran diferensial ini adalah pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan murid. Kuncinya memenuhi kebutuhan murid. Selanjutnya, ada 3 konsep utama dalam pembelajaran diferensiasi menurut Tomlinson. Yang pertama itu adalah kesiapan, tingkat pemahaman siswa terhadap suatu materi, siswa yang sudah menguasai materi dengan yang tidak menguasai materi. Nah, itu adalah kesiapan menurut Tomlinson. Kemudian ada minat. Minat itu adalah topik atau cara belajar yang disukai oleh siswa. Kemudian ada profil belajar. Profil belajar ini erat kaitannya dengan gaya belajar anak. Jadi ada kinestetik, auditory, dan visual. Begitu. Jadi ada 3 konsep ya. Yang pertama kesiapan, kedua minat, yang ketiga adalah profil belajar.
Selanjutnya, bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Nah, bagaimana caranya? Yang pertama tentu kita harus menentukan tujuan pembelajaran. Setelah itu, kita harus mengenali kebutuhan murid, baik itu dengan tes diagnostik ataupun dengan cek pemahaman secara langsung. Boleh hal itu dilakukan oleh Bapak Ibu dengan sedemikian rupa. Setelah kita mengetahui kebutuhan murid, kita harus memetakan kebutuhannya. Setelah memetakan, kita merancang pembelajarannya. Setelah merancang, kita mengimplementasikannya. Dan yang ketiga adalah asesmen secara berkelanjutan. Jadi asesmennya bisa kita lakukan dengan 3 hal, yaitu assessment for learning, assessment of learning, and assessment as learning. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal? Jadi, dalam langkah-langkah penerapannya pun sudah terlihat ketika kita mengenali kebutuhan murid, ketika kita memetakannya, ketika kita mengimplementasikannya, kemudian kita dengan asesmennya. Nah, hal ini sudah terlihat bahwa ketika pembelajaran diferensiasi diterapkan di kelas, maka pencapaian siswa terutama dalam tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan mudah karena siswa belajar dan siswa senang begitu dengan pembelajarannya karena sesuai dengan diri mereka. Kemudian ada beberapa strategi yang digunakan dalam proses implementasinya. Yang pertama itu adalah dengan konten. Konten itu berarti bahan mereka untuk belajar. Kemudian proses itu adalah proses ketika mereka mencapai tujuan pembelajarannya. Kemudian ada 3 produk yang dihasilkan ketika mereka belajar, seperti itu. Kemudian yang terakhir, bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Hal ini sangat erat sekali, karena yang pertama modul Ki Hajar Dewantara, Filosofi Pendidikan. Ki Hajar Dewantara ini menggadang-gadang bahwa pembelajaran di Indonesia itu harus berpihak pada murid. Nah, pembelajaran diferensiasi ini adalah salah satu upaya kita untuk merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Nilai kita ya, ada reflektif, kolaboratif ya, kemudian inovatif, reflektif, dan lain sebagainya, bisa mendorong terciptanya pembelajaran diferensiasi atau yang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian peran kita sebagai GP bisa mendorong teman yang lain, ya bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman yang lain, kemudian menggerakkan komunitas kita untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi. Kemudian yang ketiga, ada visi guru penggerak. Di dalam visi guru penggerak, kita diajarkan untuk membuat konsep atau alur baca. Kemudian kita juga harus mempunyai visi dalam diri untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Nah, untuk meningkatkan pembelajaran di kelas, kita bisa membuat visi untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Salah satunya dengan pembelajaran diferensiasi. Yang terakhir ada budaya positif. Pembelajaran diferensiasi ini adalah salah satu budaya positif yang harus kita bangun, di mana guru harus menyiapkan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan siswa. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.